Hono Coroko saat ini sudah mulai dikejar-kejar. Nah, itu. Memang sebenarnya Hono Coroko itu gimana ya? Kemarin saya kan memang sering medar tentang Hono Coroko ya. Tapi memang Hono Coroko sendiri itu benar. Jadi kita itu kalau kepingin tahu kesaktian dari Hono Coroko atau kepingin tahu kesakralan dari Hono Coroko, memang ada lakunya. Ada lakunya. Ya. Nah itu Mbah yang sering ditanyakan tuh. Ya. Tapi kalau kita itu nggak nyuplik dari awal, mungkin orang-orang itu nggak tertarik dengan Hono Coroko. Makanya setelah tertarik, kalau kita itu pengen tahu kesaktian dari Hono Coroko, maka lakukanlah. Paling tidak itu kita semedi dan mendiamkan diri. Kalau kita itu nggak paham, kalau kita itu nggak menyentuh rasa atau kita itu nggak tahu tentang rasa itu, percuma. Tiwas karipan, ya, tiwas ngantuk dipaksa. Terus nanti kalau itu dilakukan, kadang orang yang ngantuk itu kadang-kadang gampang halu. Nah, di dalam halu itu kadang-kadang ketiduran tapi nggak sadar, tiba-tiba ngomong. Aku tadi malam semedi ada, ya datang, ngomong sama saya begini. Nah yang dikhawatirkan itu. Gitu. Makanya kalau semedi atau kita tirakat atau kita spirit, cukup kita itu membaca ho, no, co, ro, ko. Rahayu Mbah. Ya Rahayu. Selamat malam. Ketemu lagi Mbah sama tim Hasanah Jawa. Iya. Biasa Mbah mau menggali ilmu-ilmu Jawa itu sendiri. Nah sebelumnya itu Mbah, kan dulu pada saat ada tamu ke sini gitu kan. Iya. Nah kebetulan kan saya itu ada nih mendengar lah, katakanlah ikut dengar apa wadaran apapun itu yang Mbah Darno sampaikan ke tamu tersebut, itu ada satu pertanyaan tuh yang sangat menarik menurut saya. Iya, ketika Hono Coroko itu dibikin untuk membuat suatu nama. Iya. Nah mohon pembabarannya gitu Mbah, monggo. Iya. Selamat malam untuk pemirsa channel Hasanah Jawa, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Selalu kita doakan sehat selalu bersama keluarga dan dimurahkan rezekinya. Amin. Dan semuanya usahanya diberikan lancar. Amin. Dan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Kang Pinanggih. Rahayu. Ya, pertanyaan tadi bahwa Hono Coroko di samping sebenarnya Hono Coroko itu juga sangat sakral ya. Namun karena mungkin sudah waktunya Hono Coroko itu harus diulas sampai menemukan kebenaran dari Hono Coroko itu. Dan lagi pula tentang nama. Nah, maka itu harus paling tidak kalau orang Jawa harus berpedoman pada aksara Jawa 20 yaitu Hono Coroko. Karena gini, kadang-kadang kita tuh orang Jawa sendiri tidak paham memberi nama, karena orang Jawa juga sudah berpedoman bahwa asmo kinaryo jopo, artinya nama itu adalah doa. Nah, makanya karena nama itu adalah doa, yang dimaksud di sini apakah itu doa sekedar berdoa ataukah doa itu mengharap keberkahan dari nama itu dan keberkahan dari orang yang diberi nama. Nah sebenarnya yang dimaksud keberkahan adalah keberkahan orang yang diberi nama itu. Makanya kalau kita itu berpedoman pada Hono Coroko, paling tidak itu dua kata yang depan itu nama itu harus urut naik. Maksudnya gimana Mbah? Misalnya kayak gini, Hono Coroko kan Hono Coroko,
Data sawala padha jayanya maga bathanga. Seperti memberi nama Toha. Toha itu kan nama yang kebalik kalau orang Jawa. Karena dari aksara to kembali ke ho. Nah, paling tidak itu nama itu kalau diambil dari ho ya seperti kayak harto. Berarti hoto. Jadi melewati hono coroko doto. Nah, melompat sampai 6 aksara. Itu masih boleh. Yang nggak boleh itu berarti dari belakang ke depan. Dari gitu. belakang kebalik. Nah, biasanya dengan nama yang seperti itu maka kebanyakan orang-orang yang banyak menghadapi kesulitan yang datang ke sini, yang minta pertolongan, dilihat dari namanya saya sudah jelas. Nah, orang itu sulit untuk mencari rezeki, sulit untuk ya urusan apa saja lah. Gagal katanya. Ya ada kalanya orang yang namanya itu awur-awuran, terus mulia itu juga ada, tapi biasanya itu dari keturunan dia hanya meneruskan, cuman itu. Tapi kalau orang benar-benar dari nol pengen usaha, ya itu tadi harus mengurut nama dari Hono Coroko itu dari depan ke belakang itu paling tidak itu 2 huruf atau 2 aksara. Apalagi kalau semuanya bisa gitu kan banyak toh nama-nama diambil dari Hono Coroko itu yang bisa diurut ke belakang. Ya. Makanya kayak calon presiden ya. Calon presiden itu biasanya diurut dari huruf Hono Coroko atau aksara Hono Coroko noto negoro. Nah itu yang dari depan notonya, no ke to, kembali no ke go, baru kembali ke ro. Kalau yang belakangan tuh sebenarnya nggak apa-apa, tapi lebih baik kalau urut, gitu loh. Yang penting 2 huruf dari depan itu urut. Tidak setelah dari 2 ke belakang, terus dari depan maju terus kembali ke belakang. Gitu. Ya, sebenarnya banyak, tapi kalau langsung disuruh jujuk ya ya kita ya bingung lah. Ya. Contohnya kalau perempuan Hesti dari ho ke to. Itu. Terus Hanum dari ho ke no. Itu juga bagus. Ya, atau Narmo katakan. Atau Noto, atau ya nanti cari sendirilah. Dari Hono Coroko ke belakang itu mana yang disukai. Yang disukai ya. Itu. Ya. Karena apa ya, kita percaya nggak percaya, memang begitulah kesakralan Jawa itu sebenarnya. Makanya saya melihat dari channel YouTube ini ada narasumber yang baru mengatakan bahwa ilmu Jawa itu ilmu kependem. Nah itu. Ya saya sendiri nggak setuju kalau ilmu Jawa itu kependem. Karena apa? Kita sudah berjalan berapa tahun kok kependem. Cuman orang yang menggali ilmu Jawa itu sendirilah mungkin saat ini baru mulai. Gitu. Makanya barang yang disembunyikan, bukan disembunyikan, barang yang di apa nek basa Jawane diwet-wet nih. Barang yang dieman-eman yang selalu dirawat dengan baik ya. Itu pada akhirnya di samping bermanfaat harganya juga mahal. Beda dengan barang yang selalu diperlihatkan, dipercantik dan lain sebagainya. Pada suatu saat kena air laut ya kropos, kena air hujan yo karaten, kena angin nanti yo miber atau kabur. Jadi sebenarnya bukan ilmu Jawa itu ilmu kependem, bukan. Tapi ilmu Jawa itu memang sengaja agak sedikit disembunyikan. Ya, karena sudah menjadi tekad orang Jawa bahwa Jawa itu tidak mempunyai sifat sombong,
tidak mempunyai sifat takabur, tidak merasa orang Jawa itu benar sendiri atau pandai sendiri. Jadi dia merasakan kebenaran itu kalau sudah berbuat, dia mengakui keunggulan, keagungan dari ilmu Jawa itu sendiri kalau sudah melakukan sesuatu. Jadi nggak selalu memamer-pamerkan. Wah, Jawa itu begini, Jawa itu bisa begini, enggak kan begitu. Nah, makanya mumpung ini sudah mulai digali, sudah mulai dipelajari bagi orang-orang yang masih mempunyai kapitan Jawa. Marilah kita tuh mau melakukan apa saja berpedomanlah dengan pedoman Jawa, supaya kita itu akhirnya enggak kesasar, enggak terjerumus. Karena selama ini kelihatannya orang-orang yang berkeyakinan dengan ilmu-ilmu luar ini sudah mulai banyak kemunduran. Ya, di samping itu juga sudah mulai jenuh kelihatannya. Ya karena itu tadi, karena awalnya tergiur dengan polesan, tergiur dengan aksesoris yang dipasang di ilmu dari luar itu, sehingga setelah tergiur itu ternyata setelah dilakukan atau setelah dipelajari, setelah dipahami dan setelah dipraktekkan, akhirnya hasilnya ya wis ngono-ngono iku wae. Gitu. Makanya saya juga sebenarnya agak bangga sekarang itu melihat dari beberapa komen di channel yang menyatakan bahwa kelihatannya sudah ada rasa bangga dengan wedaran-wedaran Jawa, dengan ilmu-ilmu Jawa yang disampaikan walaupun lewat YouTube, sehingga orang-orang yang tadinya itu kebingungan kelihatannya sekarang sudah mulai menemukan titik terang dari ilmu Jawa itu, termasuk Hono Coroko saat ini sudah mulai dikejar-kejar. Nah, itu. Memang sebenarnya Hono Coroko itu gimana ya? Kemarin saya kan memang sering medar tentang Hono Coroko ya. Tapi memang Hono Coroko sendiri itu benar. Jadi kita itu kalau kepingin tahu kesaktian dari Hono Coroko atau kepingin tahu kesakralan dari Hono Coroko, memang ada lakunya. Ada lakunya. Ya. Nah itu Mbah yang sering ditanyakan tuh. Ya. Tapi kalau kita itu nggak nyuplik dari awal, mungkin orang-orang itu nggak tertarik dengan Hono Coroko. Makanya setelah tertarik, kalau kita itu pengen tahu kesaktian dari Hono Coroko, maka lakukanlah paling tidak itu puasa. Nah, puasa apa? Ya puasa kalau saya tuh ngomong apit weton, tapi apit weton bukan berarti seperti yang disampaikan oleh para kasepuhan lain. Karena saya apit weton itu bukannya seandainya kelahiran tuh Senin Pahing, itu harus hari Senin Pahing itu yang dipasani, bukan. Ya. Jadi yang dipasani adalah Minggu Legi dan Selasa Pon. Jadi 2 hari itu namanya apit, poso apit. Pas hari kelahirannya nggak usah. Karena hari kelahiran itu hari jaya. Ya waktu itulah, ya saat itulah kita itu memang sudah dikehendaki oleh alam ini lahir ke dunia. Jadi nggak usah tirakat, nggak usah poso. Nah yang kita poson itu apit. Apit itu artinya sebelum dan sesudahnya. Sebelum dikala kita itu masih di dalam rahim, itu kita mau lahir ke dunia ini memang melewati beberapa rintangan ya di dalam rahim, dan setelah lahir kita itu sudah jaya, kita sudah lahir. Nah setelah itu besoknya mau menjelang kehidupan yang agak panjang di dunia inilah yang harus kita tirakati. Jadi poso apit weton itu sebelum dan sesudahnya lahir. Lah setelah itu, untuk supaya kita itu lebih mempunyai kasekten atau kita itu mempunyai bahasa kemanden
atau kita itu supaya mempunyai kesaktian gitu. Kesaktian. Ya, lakukanlah puasa lagi di saat kita tuh lahir Senin Pahing. Ya, karena Senin itu 4, Pahing 9 adalah 13. Maka dihitunglah dari Senin Pahing itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Pahing, Pon, Wage. Berarti hari Sabtu Wage itu karena hari naas. Nah, itulah sering-sering dibuat tirakat atau puasa itu. Jadi, kelahiran Senin Pahing, naasnya adalah Sabtu Wage. Lah di hari Sabtu Wage itu kita perbanyak melakukan spirit, melakukan tirakat. Lah spirit itu bukan berarti kita harus semedi, bukan. Tapi kita memperbanyak laku dharma baik. Contohnya apa? Kalau kita itu mempunyai sedikit rezeki, di saat hari naas kita melihat orang di sekeliling kita itu yang membutuhkan apa. Contoh kecil, di saat pagi hari orang itu yang biasanya kalau sarapan itu agak kesiangan karena mungkin nunggu masak, nunggu cari belanja dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kita pagi-pagi hari datang ke warung, belilah nasi pecel dibagikan. Nah, itu termasuk dharma baik atau mengolah rasa kita sendiri itu supaya kita itu ada kekuatan dari diri kita sendiri. Gitu. Jadi nggak usah kita tuh kalau mau mendekati hari naas terus kita malamnya tuh semedi, mendiamkan diri. Kita semedi dan mendiamkan diri. Kalau kita itu nggak paham, kalau kita itu nggak menyentuh rasa atau kita itu nggak tahu tentang rasa itu, percuma. Tiwas karipan ya, ngantuk-ngantuk dipaksa. Terus nanti kalau itu dilakukan, kadang orang yang ngantuk itu kadang-kadang gampang halu. Nah, di dalam halu itu kadang-kadang ketiduran tapi nggak sadar, tiba-tiba ngomong, aku tadi malam semedi ada, iya datang, ngomong sama saya begini. Nah, yang dikhawatirkan itu. Gitu. Makanya kalau semedi atau kita tirakat atau kita spirit, cukup kita itu membaca ho, no, co, ro, ko. Itu coba diulang-ulang sampai 21 kali. 21 kali. Tapi jangan cepat-cepat. Pelan-pelan, rasakan gitu. Ya, nah di dalam kita membaca itu aturlah napas kita keluar masuk itu sampai benar-benar enak, nggak ada rasa berat, nggak tersengal dan lain sebagainya. Nah itulah caranya kalau kita itu mau ibarat pusaka atau gaman untuk mengasah hono coroko yang kita hafali. Itu. Jadi bukan sekedar dibaca sebenarnya, tapi kita asah sendiri dengan cara apa? Dengan cara kita menata pernapasan ini, dan di saat kita membaca itu karena kita itu di dalam pedoman Jawa itu waktu itu kita naas, artinya naas kita nggak punya kekuatan apa-apa. Maka dengan membaca itu maka kita akan mendapatkan kekuatan itu. Gitu. Jadi malamnya hari naas. Jadi kalau kelahiran Senin Pahing, malam Sabtu Wage itulah kita bersemedi dengan membaca ho, no, co, ro, ko itu 21 kali. Tapi itu hono coroko doto sewolo gitu apa? Enggak usah sampai ke situ. Oh, hono coroko. Jadi hono coroko artinya gitu kita itu tidak ada menjadi ada itu dari apa toh? Kan dari cipta, rasa, lan karso, kan dari itu. Jadi orang yang sudah mempunyai cipta, mempunyai rasa dan karso, maka di situ semuanya akan terpenuhi. Gitu. Nah, kayak Data Sawala, Padajaya, Mogo Botongo itu kan laku dari caraka itu, dari cipta, rasa, karso itu. Dan cuman itu dibaca semua, nanti pernapasan kita malah nggak teratur malah. Ya, tapi kalau kita hanya membaca ho, tarik napas, no, tarik napas, co, ro, ko. Nah setelah itu kok baru 3 kali napas kita sudah teratur, sudah enak, kita nggak merasakan
capek, kita nggak merasakan, gitu. ya kita nggak merasakan tersengal-sengal, terus hidup ini rasanya sudah fresh, sudah enak, ya sudah kita nggak usah membaca, nggak harus 21. Lakukanlah pernapasan itu dengan enak, kita nikmati bahwa inilah hidup, inilah Tuhan. Nah, ini semua akan nempel ke alam. Nah, alam inilah perwujudan dari Allah. Maka alam ini yang akan memberikan kekuatan pada kamu dan akan mengabulkan doamu. Gitu. Makanya Tuhan itu seru sekalian alam. Gitu. Makanya bolak-balik sudah saya terangkan. Kalau kamu mencari Tuhan, mencari Allah seperti apa yang kamu bayangkan, nggak mungkin bisa ketemu dan itu tidak ada, gitu loh. Karena Allah itu sudah mempunyai sifat wujud. Wujud itu artinya ada, gitu loh. Jelas. Nah, jadi yang ada itu apa? Yang ada itu ya alam ini. Karena ini semua adalah perwujudan dari Tuhan. Dan kita sendiri yang menamai inilah Tuhan. Gitu. Tapi kalau kamu bayangkan bahwa Tuhan itu yang seolah-olah kita itu robot, yang memberi baterai kita Tuhan, ya, yang memberi kabel, macam kabel-kabel itu Tuhan, kecelek kamu. Wong kita itu terbuat dari saripati alam kok. Makanya Tuhan itu. Nah, apa perwujudan dari Tuhan yang sebenarnya? Perwujudan Tuhan dari sebenarnya adalah kalau bahasa Jawa, yaitu yang dinamakan Tirta Kama Danu.